Dia Hayatul Kamila. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nih, di sini aku dengan NIM 12125125009. Aku bakal menjelaskan tentang komunikasi intrapersonal. Apa sih komunikasi intrapersonal itu? Ada yang tahu? Ya, untuk komunikasi intrapersonal nih biasanya kalau misalkan komunikasi itu membutuhkan 2 orang, 3 orang atau lebih nih dalam komunikasi intrapersonal, dia tuh hanya butuh diri kita. Hanya butuh diri sendiri ya. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan komunikasi intrapersonal itu dialog internal diri sendiri. Biasanya itu antara biasanya itu perasaan sama otak kita ya. Itu perasaan sama pemikiran kita gitu. Biasanya suka gini gak sih, kalau misalkan suka ada perasaan gini gak? Kalau misalkan mau makan ini contohnya mau makan. Nih kalau misalkan mau makan, enaknya kayak suka tiba-tiba, enaknya makan sate gitu ya, atau mending makan rendang gitu. Nah itu udah maksudnya kok komunikasi intrapersonal ya. Nih dalam komunikasi intrapersonal itu ada tujuannya teh kayak kalau misalnya dalam hal positifnya ya, bisa membantu individu memahami tentang diri sendiri, mengevaluasi pengalaman dan merencanakan tindakan yang akan terjadi gitu selanjutnya. Nih selanjutnya ada beberapa elemen dalam komunikasi intrapersonal, tapi bukan elemen air, bukan elemen tanah, bukan elemen api dan udara. Dan ini mah bukan avatar ya, bukan si Eng, bukan ya. Di komunikasi intrapersonal itu ada beberapa elemen yang mencakup kayak sensasi nih ya. Sensasi itu kayak penerimaan informasi itu biasanya kalau misalkan manusia itu kalau misalkan penerimaan informasinya itu lebih cepatnya tuh dari kayak beberapa indera. Contohnya tuh kayak penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, sama perasaan ya. Perasaannya bukan hati nih, bukan, tapi ya dari kayak indera pengecap dari lidah gitu. Terus ada persepsi juga. Persepsi itu kayak proses mengorganisasi dan menafsirkan informasi sensori. Kayak kalau misalkan persepsi itu kayak kita tuh kayak ada sesuatu nih, kayak ada sesuatu, kita lihat sesuatu, kita mikir ini tuh gini ya sih ya, atau kayak gini gitu. Nah kalau misalkan persepsi. Terus ada memori juga nih, kayak kalau misalkan udah kayak gitu disimpan kan, kayak ke memori, disimpan ke otak kita ya. Atau kayak memori itu kayak penyimpanan dan pengambilan informasi dari pengalaman masa lalu gitu. Terus cara berpikir, proses mental yang melibatkan pembentukan konsep, penalaran, dan pemecahan masalah. Seperti itu. Next ya. Nah selanjutnya untuk contoh komunikasi intrapersonal banyak banget nih terjadi. Contohnya kayak kita ke minimarket nih, misalkan kita ke Indomart gitu. Ini kebanyakan nih kebanyakan ngelamun di depan kulkas, di depan lemari pendingin minuman. Kayak ini perasaan aku aja sih, atau perasaan aku aja yang kayak gitu, atau banyak juga yang kayak gini. Ke depan kulkas Indomart tuh kayak liatin enaknya beli apa ya, mending beli Cimory atau mending beli Ultramil, suka gitu nih. Tapi nggak diomongin, nggak dijelasin, tapi dalam hati, dalam perasaan. Nah itu udah masuknya ke komunikasi intrapersonal ya, seperti itu. Untuk komunikasi intrapersonal dia tuh ada beberapa tujuan ya. Ada beberapa tujuan dari komunikasi intrapersonal itu. Contohnya seperti menyampaikan data, menawarkan pertemuan, melakukan kerjasama, terus membahas kekecewaan atau gangguan, mengembangkan inspirasi sebagai perangkat pembelajaran juga, mengenali diri sendiri sebaik kita mengenali orang lain ya, seperti itu. Bisa membawa kita untuk mengetahui seluruh dunia, membuat dan mengikuti koneksi yang signifikan, mengubah mentalitas dan perilaku kita juga, dan yang terpenting itu bisa membantu orang lain juga setelah kita membantu diri kita sendiri. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya, dikarenakan
Kesempurnaan itu datangnya dari Tuhan dan kesalahan itu datangnya dari setan. Kita hanyalah korban. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.